Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Meliana Putri, NIM 20102040332. Dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MPD. Sini saya akan mempresentasikan mengenai siklus biogeokimia 1 dan 2. Yang pertama adalah pengertian biogeokimia. Biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara kompleks biosfer yang hidup dengan tidak hidup. Adapun fungsi dari biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Daur biogeokimia. Daur biogeokimia atau daur organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur. Yang pertama adalah daur edafik. Daur edafik merupakan daur unsur kimia. Pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Yang kedua adalah daur atmosferik. Daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Adapun siklus dari daur biogeokimia yang pertama adalah siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Nah, pada diagram di samping bisa kita lihat bahwa siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga menjadi penguapan air laut. Pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian awan bertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi, begitu seterusnya. Yang kedua adalah siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Berdasarkan gambar di samping, bisa kita lihat bahwa karbon berasal dari proses pembakaran, dari pernapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan atau proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan. Yang ketiga adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Berdasarkan gambar di samping bisa kita lihat bahwa sumber nitrogen ada di udara dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Dan yang keempat adalah siklus fosfor. Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer, rehidrosfer termasuk juga biosfer. Berdasarkan gambar di samping dapat kita lihat bahwa sumber fosfor alami adalah batu. Kemudian batuan mengalami pelapukan dan perubahan menjadi tanah.
sehingga kandungan fosfatnya ada di tanah. Kemudian fosfat diserap oleh tanaman, dan tanaman dikonsumsi hewan sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Hasil sekresi zat sisa berupa fosfat. Zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Lama-kelamaan batuannya terangkat menjadi batuan yang ada di bumi yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Kajian kuantitatif dari siklus biogeokimia. Laju perpindahan unsur dari satu komponen ke komponen lain lebih berperan dalam penentuan struktur dan fungsi ekosistem daripada jumlah unsur yang terdapat pada suatu ekosistem. Contohnya, jika 1000 unit senyawa terdapat di dalam komponen dan 10 unit senyawa keluar atau masuk setiap jam, maka laju daur ulang sama dengan 10/1000 sama dengan 0,01 per jam atau 1% per jam. Waktu daur ulang 1000/10 sama dengan 100 jam. Pada umumnya, waktu daur ulang air dan unsur pada suatu danau kecil atau dangkal hanya memerlukan waktu beberapa hari atau minggu. Sedangkan untuk danau besar memerlukan sampai berbulan-bulan. Selanjutnya adalah siklus sedimen. Siklus batuan itu suatu proses yang menggambarkan bahwa batuan ini terbentuk dari sebuah proses perubahan magma. Pada saat magma keluar dari perut bumi, cairan magma tersebut menjadi beku dikarenakan pengaruh cuaca. Magma yang telah membeku tadi kemudian dikenal menjadi batuan beku dan sedimen. Kemudian batuan sedimen dan batuan metamorf akhirnya kembali menjadi magma seperti semula. Siklus hara dan trofik. Siklus hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.